Halo, kembali lagi di channel Asep IT ya, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara setup cron gitu ya di Docker. Oke, nah pertama-tama saya di sini menggunakan WSL ya. WSL-nya menggunakan WSL Ubuntu ya. Oke, jadi ceritanya kita akan menjalankan cron tapi menggunakan Docker gitu ya. Nah ini kebetulan saya ada butuh scheduler gitu ya di projectnya Laravel. Eh, nah schedulernya mau saya pakaikan Docker gitu ya biar simple nanti ya. Jadi simpelnya Docker itu kan kalau pindah-pindah DevOps kayak gitu-gitu ya. Jadi kita nggak usah lagi setting-setting manual gitu ya productionnya. Cukup jalanin Docker Compose-nya. Oke. Oke, kita akan coba jalanin ya. Pertama kita masuk dulu ya. Kita mungkin buat directory dulu ya, mkdir cron job gitu ya. Jadi cron job. Oke, kita buat docker filenya ya. Kita touch docker file. Oke. Nah, docker file ini yang akan kita jadikan koneksi ke image ya gitu ya, image docker ya. Nah, boleh kita buka editornya. Nah, ini editornya udah kita integrasikan juga dengan WSL. Kita tadi buatnya di cron job gitu ya. Nah, ini oke. Nah, kita gunakan image Ubuntu ya, Ubuntu 24.04. Oke. Nah, lalu kita butuh satu konfigurasi cron ya gitu ya. Kita buat dulu nih cronnya, cron tab ya. Nah ini ceritanya kita akan buat scheduler tentang pengambilan tanggal di sistem gitu ya. Nah di sini cron itu biasanya formatnya ya menit gitu ya, biasanya jam gitu ya, hari, minggu, bulan. Jadi di sini ada 5 nih bintangnya. Jadi ini setiap menit, setiap jam, setiap bulan, setiap minggu jadi jalani semua gitu ya. Setiap minggu, setiap bulan gitu ya. Nah, ini tuh dijalanin. Nah, mau ngejalanin apa schedulernya? Kita jalanin uh, pemanggilan tanggal berapa di sistem gitu ya. Root date. Tanggal berapa di sistem hari ini, tanggal berapa di sistem gitu maksudnya ya. Lalu kita masukkan ke parlog gitu ya. Jadi nanti si outputnya gitu ya akan tampil di parlog cron log gitu ya. Nah, oke. Jadi nanti si outputnya akan masuk ke sini gitu ya. Oke. Nah, balik ke Docker file gitu ya. Docker file ini kita butuh kita kopikan gitu ya. Copy file cron ini ke Docker image-nya gitu ya. Copy ya, cron tab. Nama filenya kan cron tab ya. Cron tab ke /etc /cron.d. Nah ini nama cronnya misal di micron gitu ya. Oke, setelah di copy kita change permissionnya ya, run chmod 644 /etc/ yang tadi ya, yang file kita ini slash micron gitu ya. Jadi micron ini kita change ya permissionnya. Oke, selanjutnya kita image-nya kita update gitu ya maksudnya ini ya.
run apt update, lalu kita install cronnya ya, run apt install ini cron. Oke. Nah, jadi sebetulnya dengan seperti ini kita udah cukup ya. Kita tinggal jalanin nih satu sintak entry point. Jadi entry point ini untuk menjalankan sintak cronnya ya. Entry point cron in f gitu ya. Oke, jadi cukup nih, image-nya cukup gini aja gitu ya. Selanjutnya kita buat Docker Compose-nya ya. Dimana kita buat di sini Docker Compose-nya untuk konfigurasinya ya. Jadi kita nanti menggunakan plugin Docker Compose gitu ya. Biasanya walaupun tanpa Docker Compose juga bisa ya kita jalanin Docker file ini. Tapi biar mempermudah maintain image-nya kita pakai Docker Compose. Kita buat Docker compose.yml. Oke. Nah, kita masukkan versionnya ya yang digunakan misal 38 Docker Compose-nya. Oke, kita masukkan servisnya. Servisnya namanya cron demo misal gitu ya. Oke. Lalu kita masukkan build-nya ya, build context. Selanjutnya kita pointing Docker file-nya ya. Docker file. Ya, Docker file-nya ada di mana? Yaitu ini ya. Kita panggil nih Docker file. Docker file. Nah, seperti ini. Oke. Kita kasih nama container name-nya container misalkan cron ct cron demo ya. Oke. Lalu networks-nya kita kasih nama networks biar satu jaringan gitu ya. Kita kasih nama di data misal gitu ya. Oke. Kita kasih restart always. Nah, di sini biar kita bisa ngebaca si lognya ya, kita buat cron.log di sini ya, bisa ya, cron.log. Oke, jadi nanti si lognya akan terisi ke sini gitu ya. Nah, kita tambahkan dulu volume ya di sini, volume gitu ya. Nah, ini cron.log gitu ya, kemana gitu ya. Jadi nanti si yang ada di image gitu ya bakal nge-write ke sini nih outputnya gitu, output yang tadi date itu ya kan ya, cronnya itu kan date ya, date di sistemnya tanggal berapa gitu. Oke, berarti ini var log cron.log gitu ya. Oke, selanjutnya terakhir di bawah kita kasih network, kita mapping ya networknya di data kan, di data ya, networknya kan ini ya, di data driver bridge. Oke. Nah ini sebetulnya harusnya bisa jalan ya. Nah selanjutnya kita jalanin terminal cd cron job
Nah, kita tinggal build dulu ya, docker compose build ya. Ada salah tuh ya. Container name must be mapping not a string ya. Container name. Oke, ini ternyata sepertinya harusnya sih kurang satu tab ya. Harusnya gini nih ya. Jalanin lagi. Nah, jalan ya. Jadi dia kurang satu tab ya tadi ya. Ini ya, nggak menjorok ya, menjorok ke dalam ya tabnya. Karena ini kan build build container name network ini bagian dari turunan dari service name-nya ya. Jadi harus menjorok ke dalam ya. Nosak ya. TC. Oke, sepertinya kita harus install dulu ya. Kita install dulu. Oke, kita coba jalanin lagi ya. Kita coba jalanin ya. Jadi harusnya ini install dulu, baru apa namanya, baru kita lakukan copy ya. Karena kan softwarenya harus keinstall dulu ya, cronnya gitu ya. Nah, ini tunggu beberapa saat instalasi cron. Nah, selanjutnya kan dia akan melakukan copy konfigurasi ya, yang dari sini kita copy ke image-nya gitu. Jadi cron ini di copy ke image Ubuntu itu tadi ya. Oke, mudah-mudahan ini jalan ya. Jadi secara codingannya seperti ini ya, secara sintaknya ya. Jadi kita clone nih dari Ubuntu, kita update lalu install cronnya, software cronnya. Nah, setelah install ini kita butuh copy konfigurasi ke cron.d ya. Oh, ini sorry nih, salah nih, cron.d ya, ini. Nah, kita change mode. Nah, ini jadi nanti tidak jalan nih si cronnya ya. Ya, bakal menjalankan apa, menjalankan ini ya, tiap menit ya, keluarin date-nya. Oke, kita cek dulu. Oke, ini tadi masih ini ya, salah ya, kita bisa build ulang ya, sorry. Nah, kita build ulang, ini masih ada cache-nya ya, karena ada kesalahan typo dikit. Oke, setelah kita build ulang, ini tidak ada masalah ya. Ya, kita jalanin docker compose build. Jadi ini tidak ada masalah. Nextnya kita coba docker compose up spasi min d. Nah, ini maksudnya tuh dia menjalankan docker ya, docker compose-nya gitu ya, kontainernya ya, yang tadi kita bikin ya, docker compose-nya. Oke, sudah jalan. Nah, lalu gimana sebetulnya hasilnya? Nah, kita sebetulnya bisa melihat hasilnya gitu ya dengan menjalankan mengakses shell dari image-nya gitu ya, image dockernya ya. Kita jalanin nih docker exec gitu ya. Kita butuh akses ke terminal si image docker cron-nya gitu ya. Nama kontainernya apa tadi? Kita cek ya. Nama kontainernya tadi ct cron demo ya. ct cron demo gitu ya. Selanjutnya base. Jadi kita butuh akses ke dalam si image ya, di si terminal image-nya. Oke, kita coba akses ya. File minf parlog cron. Nah, kebuat kan. Nah, ini dijalankan tiap menit ya harusnya ya. Nah, kita bisa cek sih. Kita bisa cek service cron status. Nah, ini running nih, harusnya jalan ya, harusnya ya. Kita cek lagi. Nah, ini harusnya balance ke sini ya. Dia akan nge-write ke situ ya. Tuh, kita cek lagi ya cronnya apakah benar ini cron tab-nya. Root that. Oke. 1, 2, 3, 4, 5.
Oke, jadi di sini cronnya sudah jalan ya tiap menit ya. Jadi tadi ada kesalahan di sini ya. Ternyata dia butuh satu line baru ya di sini ya. Itu ya, line baru ini nih harus kita insert nih gitu ya. Jadi harus terdeteksi line-nya dua gitu ya, dua line. Oke. Jadi hal yang dibutuhkan nanti dia akan nge-write ke sini tuh ya. Jadi dia akan bertambah tiap menit gitu ya harusnya ya. Oke, jadi ini Docker filenya yang buat image-nya gitu ya. Lalu di sini ada package cron dibutuhkan. Selanjutnya kita copy gitu ya konfigurasi cron tab-nya ke image. Di sini nama schedulernya micron gitu ya. Lalu di change mode gitu ya jadi 644 ya si micronnya. Lalu kita jalankan CMD ini ya gitu ya. Ini untuk mengeksekut si cronnya gitu. Oke, lalu kita bisa lihat, nah ini dia akan berjalan gitu ya, nanti akan berjalan tiap menit nih gitu ya. Ini posisi di 56 gitu ya. Nanti dia akan jalan lagi di menit ke 57 gitu dan seterusnya. Oke, guys, demikianlah untuk apa namanya untuk konfigurasi cron di cron scheduler ya ini ya. Di Docker gitu. Oke, nanti reponya akan saya cantumkan juga ya di link description ya. Nah, ini jalan lagi ya, teman-teman. Reponya akan saya cantumkan ya ke link description. Nah, ini mungkin nextnya gitu ya, kalau nanti masih diberi kesehatan, saya juga akan coba buat tutorial ya, cron untuk menjalankan apa namanya scheduler di Laravel ya biasanya ya yang HP artisan scheduler itu ya gitu ya. Jadi kita akan gunakan cron dari Docker gitu. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau ada hal yang mau ditanyakan silahkan cantumkan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye bye.